keluarga dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Pada malam hari ini sesuai dengan janji saya, kita akan mendiskusikan hal yang diskusi secara santai tapi juga penting untuk kita bicarakan. Jadi kita akan berbicara tentang apa kabar COVID-19 di wilayah Banten. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, tapi sebagian lagi belum, bahwa Banten ini adalah salah satu provinsi yang termasuk 5 besar positif corona di Indonesia setelah DKI Jakarta, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Akan tetapi, secara korban meninggal dunia, di Banten itu masuk posisi nomor 4 setelah Jawa Timur. Nah, kita akan menggali lebih banyak nih. Kenapa kita bicara Banten pada malam hari ini? Karena mulai besok akan diberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di wilayah Banten. Kementerian Kesehatan sudah memberikan izin dan kemudian Gubernur Banten juga sudah mengeluarkan pergubnya. Seperti apa nanti PSBB-nya dan bagaimana pengawasannya? Saya sudah mengundang teman saya yang juga orang yang berbicara mengenai PSBB di Banten seperti apa, bagaimana dan apa saja yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi itu. Apa kabar Bang Zazuli? Baik, Assalamualaikum Bang Ukay. Waalaikumsalam. Bang Dengar ya. Zazuli, sehat Bang ya? Iya, iya. Gimana? Baik, Bang, ini kita malam ini seperti janji kita kemarin, kita akan mendiskusikan mengenai PSBB di Banten nih, Bang. Ya kan, besok akan berlaku PSBB, tapi mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu tentang PSBB di Banten ini seperti apa. Ya kan? Setahu saya nih, Ya. Bang, koreksi saya Bang ya, menurut Pergub Banten nomor 16 di 2020, Mm-mm. ini ada 6 hal yang akan dibatasi di dalam PSBB besok. Yang pertama itu adalah pembatasan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan. Yang kedua, kemudian pembatasan aktivitas bekerja. Kemudian yang ketiga, pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Kemudian yang keempat, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kelima, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Dan terakhir adalah pembatasan penggunaan moda transportasi massal. Nah, Bang Jajuli ini teman-teman, ini adalah anggota DPRD dari Partai Demokrat di Provinsi Banten dan mewakili daripada Komisi 1 ya Bang ya, yang Komisi mengawasi satu. pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah. Ya, Betul betul, Bang ya? betul. Baik. Bang Jajuli bisa nggak Abang jelasin nih, sebenarnya sampai sejauh ini pengawasan Anda bagaimana persiapan Provinsi Banten dalam menjalani PSBB besok? Ya, hari ini kita memang apa akan menjadi isu global ya Bang Ukay, bukan lagi lokal Hmm, Banten ya. Oke. Okay. Dan terkait dengan obrolan kita malam ini, kemarin Hmm, Gubernur Banten menandatangani sebuah pergub, pergub Oke. yang Okay. itu sebenarnya nggak beda dengan pergub yang Lain ya. yang dikeluarkan oleh pemerintahan DKI Jabar gitu ya, Oke. kaitan Okay. dengan beberapa muatan lokalnya saja. Dan betul sekali yang disampaikan Bang Ukay tadi, beberapa poin kait dengan pembatasan eh, sosial Hmm. berskala besar ini Hmm. nanti diterjemahkan kembali oleh perwal wali kota, peraturan wali Hmm. kota Bu Airin Tangsel, kemudian Oke. Okay. peraturan Bupati Pak Jaki ya Bupati Tangerang, Hmm. kemudian dan peraturan wali kota Pak Arif Ismantah itu kota Tangerang ya. Ya. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi walaupun tidak akan efektif. Sosialisasi 2 hari Bang Ukay ya, Dua 2 hari hari ya. sejak baru kemarin Oke. saya tangani hari ini, Okay. dan malam ini jam 00 mulai berlaku nih ya, Mulai malam mulai ini PSBB sudah berlaku mulai mulai berlaku. malam Oke. ini. Makanya ini nggak ada suasana yang luar biasa juga, tapi memang Hmm. beberapa jalan di kota Tangerang sudah mulai ditutup ya, karena ada Hmm. instruksi dari wali kota, dimulai dari struktur ring paling bawah RT/RW sudah mulai Oke. ada pengumuman di masjid, kemudian jalan-jalan Oke. di patok gitu ya, Hmm. dijaga, tidak boleh Hmm. datangan tamu, kemudian tidak Hmm. boleh juga nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ada Hmm. kerumunan. Itu memang apa yang menjadi kebiasaan dan budaya kita akan dimulai pada esok hari ini untuk dibatasi. Nah, ini yang menjadi tantangan dan menjadi kendala kita semua. Karena gaya hidup kita kan gaya hidup berkerumun, gaya hidup Betul. yang ingin guyup ya.
Apalagi biasa warga Banten nih. bersalaman, apalagi di Banten ya, biasa ngopi bareng, nggak seru kalau kita ngumpul Ba- satu dua orang itu, ya Iya, kan? iya, iya. Nah, Betul, itu betul. betul tadi ada beberapa poin, misalnya soal pendidikan jelas, udah dimulai ya, Oke. udah dimulai itu secara daring, Hmm, sekolah diliburkan, kemudian hmm, juga bahkan kampus-kampus libur, kecuali yang lembaga penelitian ya, kemudian oke. juga dilakukan pembelajaran secara daring dari rumah, dan ini apa Hmm, namanya proses pembelajaran juga buat orang tua yang biasanya anak itu melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, sekarang hmm, sudah bergeser belajar juga tapi di rumah hmm, gitu dengan pola pembelajaran yang ada. Dan hmm. kedua soal tadi apa namanya aktivitas di perusahaan misalnya, Iya. Tangerang ini kan memang paling banyak apa industri ya, Hmm, 16.000 di Provinsi Banten jumlah perusahaan hmm, industri itu, 8.000 itu ada di sekitar Tangerang Raya. hmm. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang paling banyak. Kalau Oke. Tangsel sudah padat dengan perumahan dan jasa ya, karena Hmm, paling dekat sekali dengan Jakarta. oke. Nah, untuk pabrik memang ada 8 sektor yang diperbolehkan. Hmm, Jadi harus tutup, tapi 8 sektor yang masih dibuka. iya. Pelayanan produksinya masih dibuka dan asal memenuhi standar standar Protokol protokol kesehatan kesehatan yang ya. sudah ditetapkan ya. Karena kan Betul. kepala daerah walaupun sebuah perusahaan itu ada di wilayahnya itu nggak semata-mata atau nggak semena-mena bisa membubarkan atau menutup perusahaan itu, karena ini Ya. terkait dengan izin dari Menteri Perindustrian dan Hmm, Kementerian apa itu tenaga kerja ya, tenaga hmm, kerja. Nah, 8 sektor itu misalnya perusahaan yang gerak di bidang jasa memproduksi alat-alat kesehatan ya, hmm. Alkes, Itu tetap memang itu masuk lanjut ya. ya, Oke. masuk. Kemudian transportasi ya, Hmm, kemudian dan pengiriman barang misalnya, iya. dan beberapa pabrik yang memang Hmm, eh, pergerakan orangnya itu sangat besar ya di Jatiuwung sana tuh di wilayah Kota Tangerang ya. iya. Itu memang masih beraktivitas, tapi Oke. Hmm, tapi tidak semuanya karyawan itu kan sebagai buruh kasar yang langsung berinteraksi dengan alat-alat produksi ya. iya. Nah, tapi juga ada yang sebagai administrasi, manajerialnya. Nah, itu Iya. tetap di rumah, di WFH Hmm. kan itu. Jadi Jadi ada pabrik itu setengah, tetap ada buka. setengah ya. Hmm, Oh iya, iya, pabrik itu tetap buka. oke. Untuk buruh kasarnya itu tetap masuk karena ingin menghasilkan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, Oke. kemudian manajerialnya, Hmm, administratifnya, itu kepegawaian itu tetap di rumah gitu. baik. Jadi untuk mengurangi. Kedua, apabila Hmm, misalnya karena ada perubahan atau penumpukan orang di situ sehingga hmm, nanti akan terjadi penularan atau ada yang terbukti hmm, sebagai pasien COVID atau diduga ataupun memang apa namanya yang kena virus gitu. Nah, itu harus diperlakukan beda. Artinya si perusahaan itu seluruh karyawannya harus dilakukan tes apa itu namanya rapid test swab. gitu ya. Ya, rapid Ya test. swab, bahkan swab ya, bukan hanya Hmm, bahkan swab gitu. hmm, Ini konsekuensi logisnya nih, konsekuensinya bahwa si hmm, perusahaan itu harus melakukan tes kesehatan. oke. Nah, kemudian juga manajerialnya Hmm, seperti misalnya pergerakan orang ya, misalnya yang oke. naik angkotnya, pergeseran dari rumah, kemudian Oke. pergerakan ke kantornya ke perusahaan itu harus diatur ya. Nah, Oke. ini menyangkut dengan peraturan Hmm, moda transportasi ya. oke. Kalau Bang Ukay dari Tangsel ke Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang itu naik sedan, nah itu dibatasi maksimal 3 orang. Ya. Hmm, Kemudian oke. mobil yang lebih besar yang enam atau 8 itu Oke. jobnya itu maksimal 4 orang. Hmm, Kemudian untuk angkot, kemudian untuk mobil-mobil yang minibus itu ada jumlahnya. Untuk motor hmm, makanya kemarin sempat muncul istilah dampak COVID ini ke ojol gitu. Ojol, hmm, malah Gojek dan Grab itu oke. nggak boleh boncengan. Nggak boleh boncengan. Ini sudah Hmm, mulai diingetin nih.
nggak boleh boncengan. Jadi itulah makanya dampaknya mengangkut orang. Ya, kalau sewa nggak ada orang nggak ada kan berarti penghasilan mereka juga sangat berdampak dong. Iya, Ya, betul. tadi saya tanya berapa Anda sehari biasa dapat 7-8 penumpang, sekarang cuma 1-2 gitu ya. Penghasilan sehari 200 sekarang berapa? Itu memang berdampak sekali. Nah, mereka nggak boleh mengangkut orang. Yang diperbolehkan adalah mengangkut barang. Nah, makanya kalau kita ke Kota Tangerang ada beberapa tukang makanan atau warung makanan itu sekarang menggunakan jasa layanan ojek online ya, ya kan, GoSend atau kirim barang. Jadi barangnya dikirim, kemudian juga beli makanan, beli barang, beli buah, beli apa itu sekarang udah menggunakan transaksinya itu. Sudah dilakukan oleh ojek online. Ya. Itu transportasi. Kemudian pertemuan-pertemuan tadi pusat biasa misalnya kondangan atau pernikahan itu nggak dilarang, ya kan? Tapi diperbolehkan ada akad nikah tapi tidak ada resepsi. Ya. Nah, budaya kan yang budaya ramai ya, budaya guyup. Ada dangdutan, ada hiburan, ada apa sekarang budaya. Sudah ada ya. Gimana? Jadi betul-betul dibatasi. Seperti sunatan, bukan nggak boleh sunat, tapi sunatnya boleh, tapi dirayaannya nanti dulu, kira-kira gitu Bang ya. Sunatnya boleh, tapi dirayakannya nanti dulu, kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian apalagi itu tamu nggak boleh bawa menerima tamu, kemudian juga mobil lalu lalang terlalu ramai, tempat-tempat ngopi, ya itu mulai dibatasi. Nah, kemudian juga terkait dengan ada dalam pergub itu atau dalam perwal itu ada istilah checkpoint ya, titik di mana orang berkerumun itu di Kota Tangerang khususnya atau di Tangsel itu sudah ada titik-titik yang ditandai yang akan dilakukan semacam pengendalian atau pelarangan itu ada di sana. Jadi ada misalnya di tiap perapatan lampu merah atau titik-titik keramaian, ada persetujuan orang itu udah mulai dibatasi, itu checkpoint namanya itu. Nah, itu melibatkan banyak pihak, melibatkan polisi, melibatkan TNI ya, dan melibatkan dinas apa itu yang terkait dengan lalu lintas di kita itu dinas perhubungan ya, dinas perhubungan. Nah, ini mulai dibatasi gitu. Baik Bang, sebelum lebih lanjut nih Bang, atau saya bertanya, saya juga ingin informasi juga ke teman-teman yang sudah gabung ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya. Nanti mungkin Bang Jajuli dari Komisi 1 DPRD Banten ini akan menjawab teman-teman mengenai PSBB di Provinsi Banten. Ya, jadi nanti bisa bertanya dan nanti Bang Jajuli akan menjawab. Nah, Bang, pertanyaan saya selanjutnya sebelum lebih jauh ini sebenarnya di PSBB Banten ini kan tadi sudah dijelaskan tentang pelarangan-pelarangan. Tapi mungkin masyarakat juga perlu tahu detail. Sebenarnya dari Provinsi Banten ini, yang saya dengar ini kan yang paling banyak atau yang diberlakukan PSBB katanya hanya Tangerang Raya atau seluruh Banten. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kaitannya, dan dari kalau Tangerang Raya, mana yang paling banyak positif COVID-nya di Tangerang Raya itu? Silakan Bang. Ya, betul, karena kalau di KI kan ada Jawa Barat, Jabodetabek gitu ya, ada Bogor, Depok, Bekasi, kemudian kita Tangerang, memang yang bersinggungan dengan Jakarta. Dan PSBB hanya diberlakukan di 3 wilayah itu. Tangerang Raya, ya, Tangerang Raya yang mengajukan itu. Nah, ini terkait dengan, karena nggak Lebak, ada. Bukan berarti tidak ada ODP-nya, itu ada ODP-nya. Tapi memang yang menjadi pantauan kita yang agak serius ini memang di 3 wilayah itu. Dan dari 3 wilayah Tangerang Raya ini, Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang, itu memang yang angka yang paling tinggi di Tangsel nih, kampungannya Bang Ukay. Daerah saya dong berarti nih. Ya, Tangsel itu sudah di angka 600 hampir 700 itu untuk ODP-nya. ODP-nya. PDP-nya 272-an, kemudian juga yang positif itu yang masih dirawat sampai saat ini ada sekitar 49 sampai 50. Ya, 50 orang. Jadi ODP-nya sudah mencapai 500 orang ya Bang ya di Tangerang Selatan ya.
ODP hampir 700. Oh, hampir Kalau 700. PDP-nya itu udah hampir 300, 270-an. Dan yang masih dirawat sampai saat ini itu 49 orang. Ini akan ditanggali sampai malam ini ya, 49 orang. Dan dari sekian itu yang sembuh itu sekitar 17 orang. 17 orang. 17 orang. 17 Oke, orang. Itu untuk setelah Tangerang. Oke, setelah Tangerang Selatan, kedua nih Tangerang Raya. Kota Tangerang, kampungan saya sekarang nih. Oh, berarti Ya, setelah tempat itu ya, itu kalau ODP-nya kan, kalau yang tadi meninggal 17 paling besar ya. Kalau angka ODP-nya kebetulan maaf tadi Kota Tangerang paling besar itu 1.400. Oh, Kota Tangerang lebih banyak berarti ya. Iya. Iya. PDP-nya 472. Memang yang meninggal itu sekitar 12 orang. Kalau di Tangsel itu tadi sekitar 17 orang 17 yang meninggal. Orang. Ya, yang berarti posisi meninggal. di tempat. Ya, posisi kalau pertama yang berarti ditempati oleh Kota Tangerang, Bang ya. Iya. Posisi pertama ditempati oleh Kota Tangerang, lalu kemudian Tangerang Selatan, baru Kabupaten Tangerang. Kira-kira seperti itu. ODP ya? Iya, ODP-nya. ODP-nya. 1.468 Kota Tangerang ODP. Kemudian 679 ODP di Tangsel. Nah, sekitar 472 itu di kabupaten. Ya, ODP. Yang meninggal ranking pertama itu di Tangsel. Oke, Tangsel banyak ya. Bang, nih, awas sekarang UKM 17 orang. 17 orang. Harus waspada betul-betul nih ya. Oke, Bang, ini ada pertanyaan nih, Bang. Bang, ada pertanyaan nih. Berkaitan juga dengan kita obrolin ini dari teman kita juga dari Vidi Anggriawan. Ini jurnalis juga ini, Bang. Nanti Vidi juga. Ini pertanyaannya, Bantul ngusulin perbatasan KRL juga nggak sih? Karena kan bagaimanapun Banten ini 3 wilayah Tangerang Raya ini berbatasan dengan Jakarta, di mana penghubungnya adalah KRL. Ya kan, banyak lalu lalang dari warga Tangerang Raya ke Jakarta. Ada nggak sih usulan dari DPRD Banten ke gubernur atau di sub agar juga transportasi kereta api yang menghubungkan Jakarta dengan Tangerang Raya ini dibatasi lebih ketat, kira-kira gitu? Oh iya, jelas, dalam pergub itu ada, bahkan lebih teknis itu diatur di perwalnya wali kota Tangerang misalnya, atau Tangsel kan ada juga tuh di yang warga kota yang berangkat ke Jakarta. Ini perlu teman-teman ketahui nih, pemirsa dan UKM, bahwa DKI ini kan nggak bisa dipisahkan ya secara pergerakan orang dan barang dengan Banten dan Tangerang ya. Terutama ada istilah penduduk DKI di waktu siang itu kan 12 juta. Di waktu siang 12 juta, di waktu malam 6 juta. Jadi 6 juta lagi itu di Tangerang itu sebagian Bekasi, Depok. Satunya di Tangerang ya. Iya, jadi DKI mesti konsisten kalau ingin PSB maka pusat-pusat keramaian, pusat produksi jasa, perkantoran di DKI mesti tutup karena sebagian yang mengisi karyawan yang ada kerja di DKI itu orang itu dari Tangerang Raya. Iya. Nah, gimana orang Tangerang ada pergerakan ke DKI kalau memang kepentingan mereka, teman-teman masih bergantung, warga masih bergantung di DKI kan? Nah, ini kan mesti konsisten pergerakan itu. Makanya jelas di titik-titik checkpoint itu seperti terminal tadi itu terminal kereta ya, KRL, itu tetap akan diawasi. Itu menjadi bagian dari salah satu checkpoint ya, artinya titik kerumunan, titik keramaian yang akan dikendalikan, yang akan diawasi, yang akan diatur, ada pelarangan sebagainya, itu memang ada di situ nah di sub nanti itu tidak terlibat di sub. Oke, ya kan? juga terlibat, betul. Kemudian bersama dengan bahkan organisasi kalau di kota itu melibatkan Ormas, kemudian melibatkan TNI, Polri, dan komponen lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap titik di mana terjadi pergerakan orang. Ya, nah itu memang kondisi kita hari ini nggak bisa dilepaskan loh, kan virus ini kan musuhnya nggak kelihatan ini. Iya. Filosofi dari makna dari pembatasan itu adalah pergerakan manusianya, karena tidak akan menyetop, menghambat, membentengi, memutus mata rantai istilahnya ya, atau membatasi transmisi penyebaran virus yang terjadi hari ini. Nah, Bung Vidi yang bertanya tadi, jawabannya Bang Jajuli cukup menarik bahwa dari anggota DPRD Banten
meminta atau mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta agar lebih ketat lagi ya memeriksa perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang masih efektif sampai hari ini gitu kira-kira Bang ya. Ya, Karena masih buka karyawannya. bagaimanapun karyawan-karyawan mereka itu berasal dari Ya, Banten ataupun Tangerang jelas, Raya. jelas. Ya. Ya, ya. Yang wajib Jadi kan masker, keluar rumah mana masker. Oke, jangan begini, jangan wajib masker tapi maskernya nggak disiapkan gitu, negara hadir. Ini kita belum bicara kehadiran negara nih, nanti kita bahas. siap, siap, Ya. siap. Lalu, oke Bang, selanjutnya kemudian tadi Abang sudah menyinggung tentang dampak tadi kan PSBB kita sudah bahas, terus kemudian daerah-daerah mana saja kita juga sudah bahas. Nah ini tinggal kemudian dampaknya dari PSBB nanti mulai besok. Tadi kan Abang sudah bahas bahwa ada ojol-ojol yang selain ojol mungkin ada juga tukang beca, ada juga kemudian supir bajai, mungkin ada juga mikrolet dan sebagainya, yang mungkin juga ini akan terpengaruh ekonominya setelah diberlakukannya PSBB. Kalau Banten sendiri dari Provinsi Banten ini, DPRD melihat apa saja yang sudah atau akan dikeluarkan oleh Pemprov Banten untuk mengantisipasi dampak daripada PSBB ini terhadap ekonomi masyarakat di Banten. Ini memang hal penting. Kita bicara dampak ya, bicara dampak dari COVID-19 ini. Ini sangat multi dimensi. Ya, terutama soal sosial dan ekonomi. Ya, ini yang cukup membuat kita prihatin dan sabar di sini. Jadi kalau dari hulu sampai hilir, pengawasan kita itu kan memang sejak ada terjadi pergeseran anggaran, maka harus terjadi perubahan regulasi. Jadi teman-teman birokrat itu kan harus dipayungi oleh sistem, oleh aturan ya. Mereka juga nggak mau dalam situasi bencana ini nanti ada pelanggaran-pelanggaran dalam pengambilan keputusan, terutama soal keuangan ya. Makanya dari hulu itu perencanaannya mana. Jadi jangan mentang-mentang diperintahkan oleh Menteri Keuangan, oleh Presiden di daerah harap untuk segera menggeser refocusing ya untuk alokasi anggaran yang sudah disusun gitu sehingga nanti dialokasikan kepada dampak COVID. Nah, ini luar biasa komitmen pemerintah provinsi, kota kabupaten luar biasa, besar sekali pengorbanannya, orientasi fokus anggaran yang sudah teralokasikan gitu, yang sudah masuk jadwal tender, sudah masuk bahkan sudah ada yang menang tender ditunda apa diperpanjang kontraknya. Bahkan yang sudah disahkan oleh DPRD itu tanpa persetujuan DPRD pun silakan untuk dilakukan perubahan. Ya kan ini karena kita berhadapan dengan krisis kemanusiaan ini, problem musibah kemanusiaan. Nah, akhirnya terjadi itu. Untuk apa? Untuk penanganan COVID-19 ini. Apa kebutuhannya? Yaitu misalnya APD untuk alat kesehatan, kemudian untuk pembelian masker, kemudian untuk untuk penyemprotan disinfektan, alat penyemprotnya, kemudian obatnya, kemudian juga sekarang luar biasa masyarakat kita yang nggak sekolah sekalipun kenal itu yang namanya hand sanitizer, kenal itu yang namanya lockdown, tahu itu yang namanya PSBB. Kita akrab dengan PSBB ya dulu ya. Dulu PSBB, sekarang memori kita mengingatkan pada masa lalu kita ada pelajaran PSBB itu. Banyak sekali orang yang nyebut salah dalam pengucapan PSBB menjadi PSBB menjadi apa ya. Dan ada lagi istilah ya macam-macam lah. Nah sekarang ini itu harus difasilitasi. Itu leading sektornya adalah dinas kesehatan di daerah dan dinas bencana yang penanggulangan bencana ya daerah BPBD. Nah kemudian dampaknya maka melibatkan dinas lain ini, melibatkan dinas sosial ya dan melibatkan dinas ini kan bukan hanya soal dampak COVID ini bukan hanya soal industri, soal perdagangan, soal ojol ya, tapi juga dampaknya ini ke pengusaha kecil atau pengusaha UMKM kan, ya koperasi UMKM yang memproduksi ini itu bisa ada pendampingan ini, ya kan? Pendampingan, jangan begini, Bang, jangan perusahaan ditutup, kemudian industri ditutup, kemudian perdagangan ditutup, usaha orang ditutup, tapi pajak PAD-nya tetap bertahan. Ini negara juga harus memberikan kompensasi gitu. Ya kan? Harus ada relaksasi lah ya di situ ya. Ya, pengusaha itu keluhan. Nah, sekarang mereka gaji tetap dibayar, kemudian juga produksi enggak, kemudian kewajiban ada pajak tinggi gitu loh. Nah, ini kan yang menjadi keluhan para pengusaha teman-teman kita itu. Nah, kemudian kita mendorong bahwa ini problemnya ujungnya nanti adalah soal distribusi bantuan. Nah, kita itu ada dikenal dengan namanya JPS ya, Jaringan Pengaman Sosial.
atau social safety net itu kan. Nah, Oke. yang sudah berjalan itu sejak zaman Pak SBY itu ada yang dipelopori zaman Pak SBY itu ada istilah program keluarga harapan. Ini yang masih dipertahankan sampai hari ini. Ya, Hmm. yang bantuan kepada masyarakat nggak mampu, ya kan? Oke. PKH itu ya KPM, kelompok penerima masyarakat itu. Nah, ini tetap berjalan. Kemudian ada lagi yang bantuan pangan non tunai, BPNT. Hmm. Itu tetap berjalan. BPNT. Oke. Ya, BPNT itu beras, telur, sayuran itu kan tetap berjalan. Oke. Kemudian ada BLT lain. Nah, sekarang ada kartu prakerja, ada semacam bansos lain lah. Bahkan provinsi nanti cenderung uang cash itu dalam bentuk transfer ya dan sebagainya. Nah, ini yang kita dorong untuk supaya ada percepatan. Jangan sampai begini, jangan sampai orang lapar hari ini makannya minggu depan gitu loh. Karena urusan birokrasi cairnya baru minggu depan atau 2 minggu depan lagi ya. Mati, dia mau bunuh karena lapar, jangan nih rapat lagi begitu. Nah, ini dipastikan. Dan problem paling utama adalah Bang Okai dan teman-teman ini pemirsa, di kita kekacauan proses pembangunan atau pemerintahan ataupun distribusi bantuan itu biasanya karena kacau data. Ya. Kacau. Saya pribadi saya bersurat kepada gubernur, kepada wali kota, bupati, kepada dinas sosial ya, untuk melakukan validasi atau verifikasi pendataan siapa yang mau dibantu. Ini uang sudah jangan sampai salah sasaran ya. Oh iya, anggaran sudah digeser. Uangnya 1 triliunan yang anggaran digeser. Kemudian dialokasikan kemana bantuan? Apa yang mau dibantu? Siapa yang mau dibantu? Data. Apa bentuk bantuannya? Logistik. Siapa yang akan menyalurkan? Manusianya siapa? Dinasnya. Kemudian adalah siapa yang mengawasi proses itu? Ini luput dari pandangan kita. Ya Dewan sih melekat. Itu semua itu kalau nggak diawasi bahaya Bang ya. Society, wartawan, segala macam itu kekuatan-kekuatan non negara ini betul-betul bisa diawasin ya. Ya juga jangan menghambat proses juga karena ini orang juga jangan banyak jalur birokrasi lah. Harus segera dicairkan. Oh ya, sudah cairkan, dorong. Jadi antisipasi, kemudian datanya mesti benar. Nah, akhirnya muncul pendataan terakhir nih untuk pendataan. Di luar PKH kelompok penerima manfaat itu, di luar BPNT, di luar yang sudah menerima bantuan, data yang bansos ini nih, bansos COVID-19 ini di lapangan yang banyak saya temukan, ini ada kejanggalan, atau tumpang tindih, atau ketidakjelasan. Kenapa? Karena ini persoalan manusia yang biasa error gitu, ya, yang bisa capek, siapa yang mendata ini? Nah, di dalam edaran Dinsos itu ada istilah, cuma di Kota Tangerang ada istilah yang didata akibat dampak COVID ini adalah mereka yang tidak masuk, yang sudah masuk data PKH itu jangan didata lagi, gitu. Nah, yang sudah menerima beras tiap bulan BPNT jangan dimasukkan dalam data lagi. Nah, ini bagaimana di lapangan coba memilahnya? Makanya sampai malam hari ini terus diverifikasi di kecamatan, di kelurahan, gitu ya, terus dipilah-pilah. Sehingga potensi salah sasaran bisa ada tinggi, potensi tumpang tindih juga bisa ada. Orang yang sudah tercatat di PKH atau di BPNT bisa dapat lagi. Orang yang tercatat di PKH di BPNT bisa nggak dapat ini. Nah, apalagi ada bahaya. Ini luar biasa. Makanya ETRW terus dikontrol. Kalau nggak salah kalau Dinsos ada melalui PSM dan TKSK itu kelompok pekerja sosial masyarakat itu melakukan pendataan. Nah, ini juga ada mental-mental ya. Ada kadang-kadang mental-mental yang misalnya yang didata hanya orang-orang dekatnya. Yang didata encang-encingnya, pamannya, saudaranya, ya kan? Saudara-saudaranya RT yang diamankan, saudara yang siap-siap, tapi mudah-mudahan lancar. Bang, ini sebelum lanjut ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Rifki Gusrif. Ya, Rifki ini nanya, dia bilang, tapi dia nanyanya soal Tangerang Selatan, nggak apa-apa ya Bang ya. Dia nanya misalkan di Tangerang Selatan itu katanya akan diberikan bantuan kepada keluarga itu 300.000 katanya per kakak. Nah itu sampai berapa bulan ya bantuan sosial 300.000 itu? Ya kan, karena kan kita juga belum tahu COVID ini sampai kapan, gitu Bang. Karena gimana Bang tanggapannya? Mungkin sama kali dengan di Tangerang. Ya, detailnya saya nggak tahu, angka detailnya saya nggak tahu. Yang jelas memang nanti bentuknya ada pangan ya, ada makanya beras, ada
bantuan pangan sembako ya, Oke, ada sembako juga bantuan uang ya, uang itu. Nah polanya ini ada persoalan kemudian yang muncul adalah eh, biasanya penyaluran itu dilakukan pada tingkatannya itu misalnya di kelurahan, di rumah RW, atau di titik-titik tertentu yang itu mulai distribusi dan orang berkumpul. Nah, sementara hari ini justru masalahnya adalah nggak boleh ngumpulin orang, Nah, ya kan? Nah, iya. bagaimana supaya pangan dan bantuan ini sampai kepada kelompok penerima manfaat? Ya kan? Sementara dalam kondisi lapar sangat sensitif sekarang nih, ya kan? Betul. Kalau ada mobil yang isinya beras lewat, ya itu masyarakat berburu, ada beras tak bisa ada, ya bisa ramai di rumah lurah atau di rumah RT RW. Ya. Nah ini pola distribusinya perlu kita tekankan betul. Angkanya saya lupa betul akan dapat. Nah, kuncinya adalah memang di data ini, Bahkan saya punya prinsip karena lebih baik lebih daripada kurang nanti akan muncul. Iya, stoknya itu kejujuran, kredibilitas, jiwa amanah teman-teman pelaksana di lapangan ini mesti yang saya dengar, yang saya tahu, yang saya terima laporannya, teman-teman yang melakukan pendataan ke bawah itu tidak ada honornya. Tidak ada honor. Teman-teman KSK PSM itu pendataan ke lapangan itu dia tidak diberikan honor pendataan. Ya, dan di lapangan kadang-kadang yang terjadi deviasi itu teman-teman tidak melibatkan struktur pemerintah dalam tanda kutip ya RT RW yang ada di wilayahnya. Padahal saya punya prinsip bahwa apapun data, proses pendataan yang dilakukan oleh kelompok apapun petugas pendata, enumerator, kalau tidak di lapangan tidak melibatkan RT RW pasti kacau, pasti banyak yang kacau itu. Kita tahu RT RW itu luar biasa, itu insentifnya kecil tapi beliau dari urusan orang kondangan, orang meninggal, orang berantem, ya kan dari urusan kemudian dari orang segala macam lah gitu. Yang tahu orang meninggal, jumlah orang miskin, ya kan itu kan RW. Ya. Nah ini pendataan makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang melakukan yang kena dampak COVID-19 ini adalah melakukan RW. Dan saya RW jangan diskriminatif, harus adil melakukan pendataan, pendampingan pendataan. PSK harus adil melakukan pendataan. Jangan sampai nanti orang yang hak ya dan betul-betul tidak mampu, rumahnya ngontrak, anaknya banyak, cicilannya banyak, dia punya kontrakan udah nagih, beras habis, minyak kagak ada, anaknya nanti keluar dia diancam karena nggak bisa dapat penghasilan harian. Iya kan, diancam mati karena ada virus di rumah pun kata mereka mati juga karena kelaparan. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai itu terjadi ya. Kalau ada RT yang diskriminatif harus ke Juli kayaknya nanti. Ya, baik. Kembali ke pertanyaan ibu tadi, untuk tangsel itu memang akan ada. Nah itu nanti diutamakan selama masa PSBB. Dan itu per bulan berapa angkanya, jatuhnya ya tergantung jumlah satu keluarga itu ada berapa jiwa di rumahnya, dan itu memang apalagi tangsel anggarannya sangat besar itu artinya itu kan perumahan padat orang kelas menengah ke atas 50% di atas juga, paling berapa titik atau berapa jiwa atau kakak yang perlu dibantu serasa tangsel tidak ada problem soal anggaran ya, skema dan pola distribusi aja. Ada pertanyaan selanjutnya juga. Ya kan dia bertanya juga soal kedengaran Bang? Kedengaran suaranya? Oke. Karena soal PSBB ini si Rifki ini bertanya. Ini dia pengen mengajukan izin tapi izinnya bermasalah. Bermasalah. Jadi iya. Karena ini katanya banyak perizinan yang tidak bisa berjalan. Perizinan tidak bisa berjalan karena katanya ini sedang WFH. Apakah memang benar di Provinsi Banten ini banyak sekali tempat-tempat perizinan yang tidak berlangsung seperti biasa karena adanya WFH? Oh, ini gini. Jadi PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar ini
pemerintah itu ingin mempercepat proses penanganan COVID-19. Nah, maka ada regulasi, ada aturan yang ditetapkan bersama dalam instansi pemerintah, Ya. instansi pelayanan yang harus tetap beroperasi, ya. Itu instansi pemerintah itu seperti pemerintah provinsi, pemerintah Tangsel, kabupaten, kota, itu harus buka. Oh, Pelayanan tetap buka harus jalan. gitu ya. Harus Oke. buka. Ya kan, karena mereka ada chip apa di swasta itu. Ada tiket, ada apa itu, apalagi kan pelayanan itu sudah online ya. Ya jangan sampai Iya, nanti iya. begini, orang sakit, BPJS nggak dibuka, kemudian orang Iya, sekolah itu kan, Iya. gimana pelayanan itu akan jalan, bayar listrik, bayar telepon segala macam itu kan, itu mesti jalan karena sektor usaha yang harus tetap buka itu kan kesehatan, ya kan, Oke. atau yang pangan, yang produksi makanan, susu, ya kan, minuman itu kan harus wajib buka itu. Kemudian energi seperti listrik, PLN, untuk masak pakai alat apa itu namanya LPG segala macam itu mesti buka. Oke. Kemudian kita telepon, berkomunikasi, jadi perusahaan telekomunikasi, jasa layanan itu harus buka. Kita harus buka. Kemudian ya keuangan, jasa keuangan itu bank atau pusat-pusat transaksi itu ATM atau apapun teknologi perbankan ya, itu harus buka gitu. Apalagi soal pendistribusian barang orang kan, orang yang nggak bergerak ya barangnya harus kirim gitu, itu harus buka. Perhotelan pun buka, perhotelan, industri konstruksi, warung-warung kelontong yang masyarakat sangat membutuhkan ya untuk keperluan sehari-hari itu harus dibuka gitu. Nah, cuman standarnya harus mengikuti standar protokol kesehatan. Masker wajib, jaga jarak, pakai pengaman, jangan penumpukan, kemudian itu harus buka. Makanya kepolisian pun, TNI Polri itu harus buka gitu. Harus buka, kecamatan, kelurahan, BUMD itu harus buka. Ya, harus dibuka. Jadi pengaturannya itu sampai kepada hal-hal teknis gitu. Jadi soal izin ya harus buka lah izin cuma nanti tahapannya apa yang tidak harus menggunakan transaksi fisik ya antara yang memberikan pelayanan dengan orang yang penerima manfaat dari pelayanan itu. Jadi PSBB itu intinya tidak melarang atau menutup pelayanan kepada masyarakat, itu tetap yang ada. Yang ditutup di tempat hiburan. Ya, Oke. taman-taman yang biasa, tempat-tempat pacaran, tempat untuk orang, tempat selfie, ya kan? Nah, itu kemudian ditutup. juga gedung-gedung olahraga, stadion, tempat main badminton tuh, ya kan? Tempat itu tutup, tempat wisata yang berkerumun orang, pantai-pantai yang gunung, tempat wisata anak-anak itu tutup, ya kan? Kemudian kegiatan sosial misalnya budaya, pagelaran budaya, pusat budaya, penampilan atau musik apa segala macam itu buka aja. Itu tutup, maksudnya tutup, ya kan? Nah, itu mesti. Nah, ibadah pun ya sekarang bagaimana logikanya? Kalau itu dibuka, masjid aja disarankan untuk tidak dilakukan sholat berjamaah di masjid, gimana coba? Apalagi tempat hiburan ya. Mungkin tempat hiburan dibuka, taman dibuka, tapi masjid disuruh tutup, katakan ada tanda kutip ya. Ya kan? Nah, ini kita berdebatnya panjang lah kalau soal nanti kita ada MUI, ada komponen yang berwenang untuk itu ya. Kita kita adalah itu kaitan. Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi dari Vidya Anggriawan, ini soal disiplin masyarakat kita. Selama ini kan di dalam PSBB yang tidak menggunakan masker itu hanya dikasih masker atau minimal hanya disuruh push up, ya kan? Yang dinilai mungkin tidak terlalu tegas sanksinya kepada masyarakat. Nah, sementara kalau di negara-negara lain, ambil contoh katakan Singapura, itu memberikan denda $300. $300 kepada orang yang melanggar sanksinya. Gimana tanggapannya, Bang? Silakan, Bang. Putus ya suaranya ya? Halo. Dengeran, Bang, suaranya? Oke. Halo. Ya, halo. keren nggak suaranya, Bang? Ini soal sanksi ya? Sanksi. Soal disiplin ya? Oh ya. Ya memang ada kelemahan, bukan kelemahan ya. Baik DKI, Jabar itu dalam
pergubnya itu memang tidak ada menampilkan sanksi ya. Nah, karena belakangan kota Kabupaten Tangerang ini kalau nggak salah ada sanksi nih. Ada Kabupaten bahkan sanksi itu diterapkan ketika undang-undang apa itu namanya karantina, apa undang-undang pengkarantina ada itu. Jadi menggunakan pasal karantina apabila ada yang bandel, ada yang nakal, nggak disiplin, nggak ikuti aturan ini, itu kena pasal karantina. Nah, soal angka ada juga angka uangnya gitu ya, sanksi berapanya gitu saya nggak tahu nih, saya nggak begitu detail. Yang jelas bahwa harus dicek lagi di undang karantina ya. Ini soal budaya Bang Uka, ini soal kebiasaan, soal karakter yang sudah berulang-ulang, lalu ada dalam waktu yang sempit ini sosialisasinya sempit, ini kita dibatasi ya. Ini butuh latihan, butuh ya kan, kita dipaksa betul untuk ngikutin aturan ini ya, sehingga kita orang yang biasa berjamaah di masjid dibatasi. Kemudian tadi katanya Jumat juga dibatasi, kan bukan soal jamaah dan bukan soal sholat yang dibatasi, yang nggak boleh. Ini soal kerumunannya, ya kan? Oke, tahu lah itu kaidah usul fikihnya itu dapul mafasid mukon jaldu. Siap. Nah itu mengambil mencegah buruk ke bahaya itu lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat yang sedikit kan. Nah itu memang itu ada sanksi itu ada, makanya di sini Satpol PP, kemudian tentara, kemudian Polri, Disub dan komponen lain itu dicantumkan dalam Pergub dan Perwal sebagai komponen di lapangan yang melakukan pengendalian, melarang, mengatur di lapangan. Nah itu makanya ada checkpoint itu titik-titik di Tangsel di mana, ini di mana gitu, titik-titik keramaian ya. Titik-titik di mana pergerakan kendaraan itu mulai gitu ya. Itu ada dicek di sana. Jadi sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya Bang Jajuli, ada himbauan nggak buat masyarakat di Tangerang Raya untuk bersiap diri dilaksanakannya PSBB besok? Ya memang saya lihat suasananya nih seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Santai-santai aja kayaknya ya. Apa namanya? Mungkin terutama aparat dulu nih, aparat itu jadi jangan menyetop, melarang orang ngumpul 4-5 orang, tapi dia menggunakan armada satu kompi gitu. Satu mobil. Jadi dia bikin pergumulan sendiri ya. Melarang orang makan di warteg, jangan rame-rame, tapi setelah itu dia lapar, dia makan rame-rame gitu. Berseragam Satpol PP, berseragam polisi, jangan. Ya kan? Jangan sampai orang lagi ngopi di pinggir jalan diberhentiin, hanya 5 orang diberhentiin, ya kan? Berhentiinnya itu sampai 20 orang gitu. Jangan sampai juga melarang orang di mobil harus jaga jarak dan terbatas jumlahnya, tapi di mobil Satpol PP dia numpuk gitu loh. Iya. Nah ini buat kita bisa dimulai dari situ. Nah, Bapak kan melarang kita makan, Bapak kok dekat-dekatan. Iya, betul. Orang kita naik mobil dempet-dempet, tapi Bapak kok berdesak-desakan. Nah itu kan dimulai juga, ini aparat ya. Aparat menjadi contoh bagi masyarakat. Dua aparat. Jujur lah, itu dari aparatur kecamatan, kelurahan, RT RW itu yang dinsos utama itu yang melakukan pendataan, pikiran-pikiran ingin dapat 2, dapat sembako, beras lebih, minyak itu harus disingkirkan. Soal ada ruang ibadah juga ini. Jadi udahlah itu yang di data itu jangan encang-encing, ipar, besan, segala macam itu, ya kan? Temen segala macam. Inilah kita mulai. Kedua, tolong agak longgar ketika kita nggak yakin 100% benar ini data. Ketika nanti pendataan itu ada, logistik ada, lalu distribusi, ada orang yang teriak merasa nggak dapat ya, ya udah fasilitasi aja. Bagaimana caranya itu, ya kan? Jangan sampai yang secara faktual, secara nyata dia emang nggak mampu, rumahnya masih ngontrak tapi dia nggak ke data, ya. Makanya kan kemarin sempat begini Mokai, yang KTP-nya bukan DKI, bukan orang, itu sempat nggak ke data, yang bukan Banten, ya.
ada perubahan lagi. Sekarang mau yang ngontrak, mau yang KTP-nya Kebumen, Boyolali, Surabaya, data. Harus Karena ini didata, oke. manusia, karena mereka lapar itu kan nggak ngelihat wilayah. Kalau Betul. Nggak ngeliat KTP, kalau lapar nggak ngeliat KTP. kamu punya makanan nih, bagi-bagi ya. Iya. Cuman yang punya KTP aja, laparnya sama kok. Iya, betul. Makanya saya senang itu di DKI kan karena uangnya banyak kalau DKI. Jadi Oke. kalau DKI dengan Banten itu nih teman-teman kadang-kadang nih yang suka ngebanding-banding gini, nggak bisa apple to apple. Iya. Oke. Ya kan? DKI 80 triliun, ya kan? Nah, Oke. 1,2 juta yang menerima minggu sekali 500 ribu ya, tambah sembako, bahkan disebut sembakonya itu selain beras isinya daging gitu ya, daging segar. Ya kan? Uangnya banyak sekali. Ya kan? Nah, ini kan Banten itu dengan luar biasa juga pergeserannya. Bahkan kelebihan Banten ini saya lihat kemarin kita ingatkan juga ternyata oleh Pak Gubernur sebelum adanya Pergub ya, itu gubernur itu mungkin satu-satunya kalau Pak saya nggak dengar yang lain itu dia melakukan koordinasi dengan jaksaan, dengan TNI, dengan Kopassus, dengan pengadilan, dengan dewan, ketua dewan, pemimpin dewan, dengan pihak-pihak yang disebut sebagai pihak Forkominda ya. Forkominda dilibatkan. Jadi ngumpul, tapi nggak dempetan, jauh-jauh, atau dia menggunakan apa namanya aplikasi Zoom ya, join meeting ya. Nah itu intens dilakukan tuh. Jadi gimana masukan Bapak dari Bapak dari polisi? Bagaimana masukan dari apa itu TNI? Bagaimana dari Dewan? Bagaimana dari masyarakat? Nah itu dilakukan itu. Jadi sebelum Pergub itu muncul, ya makanya ada yang diskusi ya. Iya, kalau DKI tampil di TV dengan gagah begitu, udah PSBB, lah kan memang belum waktu. Itu kan diajukan dulu, yang gubernur, SK dari Menteri Kesehatan, kan gitu. Setelah itu baru regulasi. Memang ini kan sangat birokratis, regulasi ya. Turunan itu kan sangat teoritik lah, sangat administratif, rigid, teknokratik gitu kan, biasa birokrat. Ini kan di situ kan makanya nggak ada sanksi tuh, nggak ada sanksi belanja, nggak ada sanksi, kemudian apa itu mekanisme tendernya juga nggak terlalu ketat. Menteri Keuangan minta jaksa, hei jaksa jangan galak-galak lo, hei KPK lu jangan galak-galak lo, jangan nakut-nakutin gua, jangan nakut-nakutin orang yang mau belanja, birokrat PNS ini. Orang karena takut itu akhirnya nggak belanja-belanja, orang mati kelaparan nanti kan gitu, ya kan? Tapi kalau yang nakal-nakal yang suka main kesempatan dalam kesempitan, ya tangkap aja lah. Kalau yang suka apa itu maling-maling yang kadang-kadang juga memanfaatkan situasi gitu kan, dibedakan gitu, jangan sampai dieksekusi tidak. Ya, distribusi sembako orang lagi lapar uangnya nggak dikasih, kemudian berasnya nggak dikasih hanya karena ketakutan ngambil keputusan gitu. Hah? Iya. Betul. Malam ini kalau bisa turun beras itu, ya jangan sampai mereka anti di rumah anggota dewan gitu loh. Iya. Ya, kita sih punya program. Dewan sih nggak apa-apa, kita konstituen, apalagi masyarakat kita masa mampu, kita dorong masyarakat. Ya kita partisipasi jalan lah untuk itu. Cuman kan kita ini punya negara, punya regulasi, punya aturan, punya pemerintah gitu. Jadi segera ini ini kan kondisi luar biasa gitu ya, kondisi luar biasa. Nah kedua, pengawasan tetap saya ingin mendorong civil society, komponen masyarakat sipil ya, wartawan, LSM, kampus, mahasiswa atau apapun ya, kita dengan strategi dan cara kita awasin ini pergerakan uang, kemudian juga akan dikawal, kemudian agar sampai bantuan masyarakat jangan konsumtif begitu. Kemudian saya ingat Bang Uka orang pergerakan tahun 98 ya, saya dulu demo-demo mahasiswa dulu itu ingat betul, kita satu ya masyarakat saat itu, kedua di TV disiarkan tayangan-tayangan yang mewah-mewah begitu, yang membuat orang iri, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah kan, ya kan, sinetron dengan segala kemewahannya, elit politik dengan segala kemewahannya, akhirnya ada dendam kolektif masyarakat sehingga terjadi kerusuhan sosial kan. Betul. Nah ini enggak, laparnya sama, ya kan. Tapi mereka nonton TV kan yang tayang itu yang terbunuh, yang mati, yang ODP, yang PDP, ya kan. Kemudian jangan sampai titik utamanya. Kedua, titik-titik distribusi pangan ini, sembako ini dilakukan. Nah ini jangan sampai terjadi gejolak. Ya, gejolak. Makanya harus betul-betul diawasi dan dilakukan secara baik, benar dan tepat sasaran. Begitu Om Mukai. Dan kita sabarlah, kita jaga jarak, kita ikutin lah. Kita jaga jarak, kemudian kita belajar di rumah, kita kerja di rumah. Di era teknologi digital sekarang kita secara virtual kita bisa berdialog dimanapun, bisa rapat sambil melalui online.
ya join meeting melalui aplikasi Zoom dan sebagainya. Kedua, yang punya motor, punya mobil, ya memang ikuti arahan pemerintah, aturannya. Kemudian juga perkantoran juga itu memang harus disediakan, negara harus hadir menyediakan tempat cuci tangan. Jangan rakyat disuruh cuci tangan, tapi tempatnya nggak ada. Tempatnya nggak ada. Iya, iya. Kemudian disuruh pakai masker, maskernya ya kan, kalau pejabat lagi ngomong itu maskernya yang bagus-bagus, itu rakyat dikasih yang tipis-tipis gitu kan. Ya. Nah, saya lupa, masker itu diproduksi oleh kita hargai UMKM di wilayah-wilayah. Kita angkat itu, kita dampingi. Jadi jangan sampai sektor yang kecil ini, ya kan, UMKM ini, pengusaha mikro ini jangan sampai juga mati gitu loh. Jadi kan soal pendampingan ekonomi nih, soal stimulus ekonomi kita ini, jangan sampai nanti pedagang-pedagang kecil itu, bahkan kalau bisa belanjanya itu di mereka gitu loh. Betul. Tadi digeser, uang yang tadi pajak dari APBD itu digeser, kemudian disuruh belanja, ya, disuruh belanja. Mau kayak paham lah yang namanya bagaimana birokrat kalau udah mulai ngomongin belanja gitu kan. Belanja, nanti melibatkan pihak ketiga, rekanan segala macam itu. Ya, nah kalau bisa itu belanjanya itu di apa namanya, di pengusaha-pengusaha kecil itu yang diproduksi dengan koperasi, lewat UMKM gitu loh. Dia masker berapa? Serasa nggak perlu teknologi yang canggih untuk bikin masker itu kan. Apalagi tidak terlalu ketat standar medisnya sekarang. Mereka bisa apa namanya, bisa sesuai dengan saran pemerintah ya, bisa untuk jaga jarak kita dengan tidak terjadi penularan gitu loh. Baik, luar biasa banget malam ini kita ngobrol banyak Bang ya. Kayaknya tampaknya banyak pencerahan yang Bang Jazuli berikan terkait PSBB yang akan berlangsung besok. Tapi mungkin sebelum kita tutup diskusi santai malam ini, mungkin Bang Jazuli ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Apa harapannya terkait nanti selama 14 hari ke depan dengan adanya PSBB di wilayah Tangerang Raya? Kita tentu harapannya seperti apa? Pertama, ini pandemi ini kan global ya, bukan, dan musuhnya nggak kelihatan ini. Pertama, jadi kita betul-betul waspada, akan gitu, penting waspada itu. Kedua, bawa tenang juga, jangan agak panik gitu. Jangan panik masyarakat ya. Tiga, apa namanya, ini perlu kesabaran juga nih, saya juga tadi saya lupa saya sebut, ini kan soal gejolak sosial, soal psikologi, pikiran, hati, ini kan soal moralitas spiritual ya. Jadi saya ingin juga komponen ulama, ustadz-ustadz, guru ngaji ini ngingetin masyarakat juga gitu loh. Jadi jangan nuansa provokasinya itu yang dikendalikan begitu, tapi jangan mencuri, jangan mengambil barang orang, harus sabar, tenang. Itu diungkap gitu, didorong, disebarkan. Jadi nuansa yang menentukan. Jadi jangan sampai nanti ruang-ruang anarki terjadi gitu ya. Ini juga perlu komponen kiai, ulama atau juru dakwah itu untuk menyampaikan kepada masyarakat itu. Nah, kemudian hindari polemik-polemik yang tidak perlu lah, kayak kecurigaan misalnya tadi itu yang penerima ini dikorupsi apa enggak, ini segala macam itu kita hindari, dan kita juga perlu kejujuran juga dari aparatur yang melaksanakan itu juga untuk terbuka dan transparan ya, untuk kepentingan masyarakat, nggak terjadi penumpukan logistik segala macam itu, karena untuk kepentingan pribadi itu jangan sampai terjadi. Kedua, pemerintah itu ya harus hadir betul-betul di tengah suasana seperti ini. Jadi jangan takut, jangan justru medis misalnya, ada di satu sisi kita apresiasi karena memang garda terdepan begitu, dipuji-puji gitu, tapi di sisi lain memang itu sejak sumpah mereka jadi tenaga medis, baik perawat, bidan maupun dokter, itu memang siap dalam segala keadaan gitu. Ya kan? Jadi bukan tidak harus dimanja ya, artinya memang beliau berhadapan langsung, kan tidak hanya medis, ada supir ambulan, ya kan, ada penggali kubur, penggali makam, coba pakai. Dimensinya luas itu. Karena di tempat saya ada orang meninggal karena penyakit batuk-batuk, asma, tapi karena memang perilakunya, SOP-nya harus pakai apa itu, pakai betik gitu, dan ada yang pakai baju APD gitu, baju astronot gitu ya. Nah, akhirnya dicurigai sebagai pasien COVID. Iya, bahkan di COVID pun nggak dilarang untuk dimakamkan di pemakaman umum. Ini kan udah efek sosial ini, ya kan? Ya dia paham, karena kan ini penjelasan medisnya nggak tuntas, karena dianggapnya ini gampang, siapapun dicurigai gitu loh.
Nah, ini sayang sekali. Bahkan ada fitnah kemarin di salah satu rumah sakit, saya sebut aja rumah sakit Bakti Asih. Ya, orang meninggal sakit dan di positif COVID. Kemudian dia apa namanya? Keluarganya nggak sabar ingin dimakamkan. Kemudian karena ambulannya antri di Kota Tangerang itu kan nggak mudah juga untuk pasien COVID ya. Ada SOP-nya, standar kesehatannya, protokol kesehatan. Akhirnya keluarganya nggak sabar, dia menelepon mobil ambulan swasta, Pak. Jadi ada jadwal mobil ambulan swasta. Ini kasus nih. Sampai viral kemarin ke Kapolri segala itu. Akhirnya ya yang namanya orang swasta kan uang nih kan gitu. Ya dia siap ambulan didatangkan. Berapa harganya Bang Ukay? 15 juta. Wow. 15 juta. Iya, dengan petinya diantarkan. Nah, karena nggak sabar, akhirnya keluarganya mengantar menggunakan ambulan sewa itu, transaksi di materai di atas kwitansi 15 juta, dibayar 5 juta sampai 9, 2 kali bayar. Kemudian dimakamkan, pertama dimakamkan, akhirnya di makam keluarga karena ketakutan, aku ditolak kalau makam umum. Oh, ya kan? Nah, dan itu tidak menggunakan standar pemakaman. Nggak ada masalah bahwa ini sudah sadar, dia juga orang adalah. Kemudian Papa bayar 15 juta, kemudian juga apa namanya dia ikhlas, nggak ada masalah. Setelah itu, karena yang meninggal ini perlu mengurus semacam apa di perusahaan itu, dia minta ke RT/RW, minta keterangan untuk mengurus administrasi di perusahaan ya si abang itu ya. Nah kemudian si ada beberapa orang oknum dan kutip tahu ada kwitansi ini merasa kaget, kok Anda bayar ambulan ini waktu itu dipiralkan, dipoto dipiralkan sehingga seolah-olah kesannya ada pasien COVID meninggal di rumah sakit Bakti Asih harus bayar 15 juta. Rumah sakitnya kasihan itu, ya kan? Rumah sakit swasta yang lumayan bisa membantu masyarakat itu, ya kan? Ternyata ambulan swasta bukan ambulan rumah sakit, karena nggak itu digunakan untuk pasien COVID. Nah, akhirnya kwitansi viral di tiap medsos viral itu, kan di Kota Tangerang terjadi pasien COVID dibebani biaya ambulan 15 juta. Ya, sampai Pak Joni yang ketua pusat, sampai Wakapolri, sampai. Nah, ternyata itu ada oknum yang menjelaskan itu ke Facebook kemana-mana bikin status. Coba itu. Kita nggak mau ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini diapakan dalam segala macam ini. Jangan. Seolah ingin jadi pahlawan bahwa padahal keluarganya akhirnya bikin video untuk keluarganya bersaksi bahwa kami itu ikhlas, nggak ada masalah. Ya kan kami terima kasih pada rumah sakit Bakti Asih karena sudah dilayani secara benar, secara baik, ajal keluarga kami kan gitu, ya kan? Ini kesannya rumah sakit itu yang minta biaya. Juta di premi beritanya seolah-olah itu itu jadi ramai gitu. Jadi kita nggak perlu. Banyak sekali berita hoax ya Bang ya. Ya banyak sekali ini sangat dalam kondisi seperti ini ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih kepada semuanya masyarakat sabar ya. Penyakit virus ini nggak melihat usia, nggak melihat apa itu tinggi badan, nggak melihat berat badan, nggak melihat kantong yang kaya, apa yang miskin, yang lihat profesi apa ya. Kita harus sabar dan siap diri untuk menerima apa adanya sambil menunggu karena ini kan nggak ada yang bisa memprediksi ini sampai kapan ya. Pilkada ditunda, dimundurkan, kemudian haji juga katanya isunya untuk Indonesia jamaahnya nggak berangkat, kemudian ini kan nggak ada yang bisa memprediksi, jadi kita harus siap-siap saja, waspada setiap saat begitu. Terakhir saya ingin wabah virus bikin merana, musibah terjadi di mana-mana. Semua ini karena corona. Semoga segera akan sirna. Mantap. Baik, Bang Jajuli, terima kasih banyak atas pantunnya dan juga pencerahannya untuk PSBB besok. Mudah-mudahan masyarakat di Tangerang Raya dan juga Banten bisa menjalani PSBB dengan baik dan bisa menghadapi corona secara bersama-sama dengan solidaritas. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Jajuli atas waktunya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap sehat. Amin. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.